Janji Allah, ketika ujian adalah jalan pulang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga hati kita semua, melapangkan jalan hidup kita, dan menuntun langkah kita ke arah yang paling baik menurutnya. Di video sebelumnya, banyak dari kalian menulis dari berbagai kota dan doa-doa terbaik. Semoga setiap doa yang kalian tuliskan, Allah catat sebagai doa yang tulus, dan Allah jawab dengan cara terbaik. Jika setelah tahajud hidupmu terasa berubah arah, rencana yang kamu susun tidak berjalan seperti yang kamu harapkan, pintu yang kamu kejar tertutup, tetapi hatimu justru terasa lebih tenang, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi itu tanda Allah sedang menuntunmu ke jalan yang lebih aman. Sebelum kita lanjut, tuliskan di komentar, kamu menonton dari kota mana dan doa apa yang sedang kamu titipkan kepada Allah malam ini. Dan jika renungan seperti ini menenangkan hatimu, tekan tombol subscribe sekarang, agar setiap kali hatimu lelah, kamu punya tempat untuk kembali mengingat Allah. Pastikan kamu menyimak video ini sampai akhir, karena banyak orang baru menyadari tuntunan Allah setelah mereka hampir menyerah. Ada masa dalam hidup ketika seseorang merasa jalannya seperti berubah arah. Rencana yang sudah disusun rapi tiba-tiba tidak berjalan. Pintu yang terasa hampir terbuka mendadak tertutup. Keinginan yang sangat diperjuangkan justru menjauh. Dan di saat yang sama, hati tidak sepenuhnya gelisah. Ada rasa tenang yang aneh. Tenang yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Banyak orang mengira ini pertanda kegagalan, pertanda doa yang tidak diijabah, pertanda bahwa Allah tidak mengabulkan harapan. Padahal seringkali inilah tanda awal bahwa Allah sedang menuntun seorang hamba. Terutama jika perubahan ini terjadi setelah seseorang mulai mendekat kepada Allah di sepertiga malam. Tahajud bukan hanya ibadah untuk meminta sesuatu. Tahajud adalah ibadah untuk menyerahkan arah hidup. Ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah di malam yang sunyi, ia sebenarnya sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak sepenuhnya tahu jalan mana yang terbaik, maka tuntunlah aku." Dan tuntunan Allah tidak selalu terasa menyenangkan di awal. Allah menuntun bukan seperti manusia memberi petunjuk di siang hari yang terang. Allah menuntun dengan cara memindahkan hati terlebih dahulu, mengubah rasa, menggeser ketertarikan, menumbuhkan ketenangan pada jalan tertentu, dan menumbuhkan kegelisahan pada jalan yang lain. Itulah sebabnya setelah tahajud, sebagian orang merasa hidupnya tidak berjalan sesuai rencana, tetapi hatinya tidak sepenuhnya memberontak. Ada rasa pasrah yang bukan menyerah. Ada rasa menerima yang bukan kalah. Itu bukan kelemahan, itu tanda tuntunan. Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi jika seseorang terus melangkah pada satu jalan. Allah tahu luka yang belum terlihat. Allah tahu beban yang belum terasa. Allah tahu penyesalan yang belum datang. Maka ketika Allah menutup satu pintu, bisa jadi itu bukan penolakan, melainkan pengalihan. Dan tahajud adalah momen ketika seorang hamba menjadi lebih siap untuk dialihkan. Banyak orang yang hidupnya hancur bukan karena mereka tidak berusaha, tetapi karena mereka terlalu keras mempertahankan satu arah yang sebenarnya berbahaya. Mereka memaksa pintu yang seharusnya tidak dibuka. Mereka mengejar sesuatu yang sebenarnya bukan untuk mereka. Dan ketika akhirnya jatuh, mereka baru sadar bahwa sejak awal sudah ada tanda-tanda untuk berhenti, namun diabaikan. Orang yang istiqomah tahajud biasanya lebih peka terhadap tanda-tanda ini. Setelah tahajud, ada yang mulai ragu melanjutkan rencana lama. Ada yang tiba-tiba merasa tidak nyaman berada di lingkungan tertentu.
Ada yang kehilangan minat pada sesuatu yang dulu sangat diinginkan. Dan anehnya, semua itu tidak disertai kegelisahan berlebihan. Justru ada rasa tenang yang mengikuti. Itulah tanda bahwa Allah sedang menuntun. Tuntunan Allah tidak selalu membawa seseorang ke tempat yang ia impikan, tetapi selalu membawa seseorang ke tempat yang ia butuhkan. Dan seringkali, tempat yang dibutuhkan itu tidak sama dengan yang diinginkan. Allah menuntun dengan cara menumbuhkan keikhlasan. Karena tanpa ikhlas, seseorang tidak akan mau berpindah. Allah menuntun dengan cara mengurangi ketergantungan pada dunia. Karena selama hati masih melekat kuat, langkah akan berat. Tahajud membantu proses ini. Di malam hari, seseorang tidak sedang sibuk membela egonya, tidak sedang mengejar pengakuan, tidak sedang membandingkan diri dengan orang lain. Ia datang dalam keadaan jujur, dan kejujuran inilah yang membuka pintu tuntunan. Ketika setelah tahajud hidupmu terasa diarahkan, meski arah itu belum jelas, jangan takut. Ketidakjelasan di awal seringkali adalah bagian dari pendidikan Allah. Allah ingin mengajarkan percaya sebelum memperlihatkan hasil. Banyak orang ingin tahu akhir cerita sebelum bersedia berjalan. Padahal iman adalah keberanian untuk melangkah meski belum melihat ujung jalan. Allah menuntun pelan-pelan agar seorang hamba tidak tersesat oleh rasa tergesa, agar ia tidak melompat pada kesimpulan yang salah, agar ia belajar berjalan dengan hati, bukan hanya dengan ambisi. Orang yang dituntun Allah biasanya tidak merasa paling benar. Ia justru merasa lebih rendah hati. Ia lebih banyak bertanya pada Allah daripada memaksakan kehendak. Ia lebih sering menunda keputusan besar sampai hatinya benar-benar tenang. Dan ketenangan inilah yang menjadi kompas. Tahajud melatih seseorang mengenali kompas batin ini. Ketika kompas itu sudah terbentuk, Allah lebih mudah mengarahkan langkah. Bukan dengan suara, tetapi dengan rasa. Ada rasa ringan ketika melangkah ke satu arah. Ada rasa berat ketika melangkah ke arah lain. Ada rasa damai meski jalan terasa sederhana. Ada rasa sempit meski jalan tampak menjanjikan. Semua ini adalah bahasa tuntunan. Allah berbicara kepada hambanya dengan cara yang sangat pribadi. Dan tahajud adalah waktu ketika hati paling siap mendengar. Jika hari ini kamu merasa hidupmu tidak lagi sepenuhnya kamu kendalikan, rencanamu sering berubah, dan arah hidupmu terasa berbeda setelah kamu mendekat kepada Allah, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi itulah jawaban dari doa yang sering kamu panjatkan tanpa sadar. Doa agar diberi jalan terbaik, doa agar dijauhkan dari keburukan, doa agar tidak tersesat oleh keinginan sendiri. Allah mengabulkan doa-doa itu dengan tuntunan. Dan tuntunan Allah sering datang dalam bentuk perubahan arah, bukan penjelasan panjang. Allah lebih suka membawamu berjalan daripada memberimu peta yang lengkap. Karena dalam perjalanan itulah iman dibentuk. Tahajud membuat seseorang lebih siap untuk dituntun, karena ia sudah terbiasa menyerahkan hasil. Ia sudah belajar berkata, "Aku tidak tahu, Engkau Maha Tahu." Jika kamu sedang berada di fase ini, fase di mana hidupmu terasa digeser, diarahkan, dan ditata ulang, jangan berhenti tahajud. Justru di fase inilah kamu paling membutuhkannya. Karena tuntunan Allah biasanya paling halus di awal dan semakin jelas seiring waktu. Ada satu fase yang hampir selalu dialami oleh orang yang benar-benar sedang dituntun Allah. Fase ini sering membuat bingung. Di satu sisi, hati terasa lebih tenang. Di sisi lain, hidup terasa tidak pasti.
Arah yang dulu diyakini perlahan menghilang. Jalan yang dulu diperjuangkan tidak lagi terbuka lebar. Dan rencana yang sudah disusun matang mulai runtuh satu persatu. Banyak orang mengira fase ini adalah kemunduran. Padahal seringkali inilah tanda bahwa Allah sedang mengalihkan langkah seorang hamba ke arah yang lebih aman. Allah tidak menuntun dengan cara memanjakan. Allah menuntun dengan cara mendidik. Dan pendidikan Allah tidak selalu nyaman bagi keinginan manusia. Karena yang sedang Allah benahi bukan hanya keadaan, tetapi cara pandang. Tahajud membuka ruang di dalam hati untuk menerima tuntunan ini. Di malam hari, seseorang tidak datang dengan tuntutan, tetapi dengan penyerahan. Ia tidak lagi berkata, "Berikan aku ini," tetapi berkata, "Tunjukkan aku jalan yang Engkau ridhoi." Dan ketika doa seperti ini keluar dengan jujur, tuntunan Allah mulai bekerja. Tuntunan itu sering datang dalam bentuk penundaan. Sesuatu yang sangat diinginkan terasa semakin jauh. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena Allah melihat bahwa jika itu datang sekarang, ia justru akan melukai. Maka Allah menunda bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menjaga. Ada pula tuntunan yang datang dalam bentuk perubahan keinginan. Apa yang dulu terasa penting, perlahan kehilangan daya tariknya. Apa yang dulu dikejar mati-matian, sekarang terasa biasa saja. Banyak orang takut pada perubahan ini. Mereka merasa kehilangan arah. Padahal ini tanda bahwa Allah sedang memindahkan pusat hidup dari dunia ke ketenangan batin. Allah menuntun dengan cara membersihkan hati dari keterikatan berlebihan. Karena selama hati terlalu terikat, langkah akan berat. Selama keinginan terlalu mendominasi, tuntunan akan selalu ditolak. Tahajud membantu melembutkan hati agar mau dibimbing. Setelah tahajud, ada orang yang menjadi lebih berhati-hati. Tidak lagi tergesa mengambil keputusan, tidak lagi mudah terpancing emosi, tidak lagi ingin membuktikan diri kepada siapapun. Ia menjadi lebih diam, lebih tenang, dan lebih mendengarkan. Ini bukan tanda kehilangan ambisi, ini tanda kematangan. Allah sedang menuntun hambanya agar tidak terjebak pada kemenangan yang semu, agar tidak salah memilih jalan hanya karena terlihat indah, agar tidak menukar keselamatan jangka panjang dengan kepuasan sesaat. Ada jalan yang tampak lurus, tetapi berakhir di jurang. Ada pula jalan yang berkelok, tetapi membawa selamat. Manusia sering memilih yang tampak lurus. Allah memilihkan yang membawa keselamatan. Dan tahajud adalah cara Allah mengajak seorang hamba mempercayai pilihan itu. Banyak orang baru menyadari tuntunan Allah setelah mereka melihat akibat dari jalan yang hampir mereka ambil. Setelah melihat orang lain jatuh pada lubang yang sama. Setelah melihat bagaimana satu keputusan kecil yang dulu tertahan ternyata menyelamatkan seluruh hidupnya. Dan seringkali keputusan itu tertahan karena satu hal, hati yang tiba-tiba tidak tenang setelah tahajud. Allah berbicara kepada hambanya dengan bahasa rasa, bukan dengan suara yang terdengar, tetapi dengan ketenangan dan kegelisahan yang terarah. Ketika hati merasa damai pada satu pilihan dan gelisah pada pilihan lain, itu bukan emosi kosong, itu bagian dari tuntunan. Orang yang jarang mendekat kepada Allah mungkin tidak peka terhadap bahasa ini. Tetapi orang yang terbiasa tahajud akan mulai mengenalinya. Ia belajar membedakan antara kegelisahan yang berasal dari nafsu dan kegelisahan yang berasal dari penjagaan. Kegelisahan yang berasal dari tuntunan tidak membuat putus asa. Ia justru membuat seseorang berhenti sejenak, berpikir ulang, dan mencari ridha Allah. Allah menuntun dengan cara memperlambat langkah, karena banyak kesalahan besar terjadi
saat manusia terlalu cepat, terlalu yakin, terlalu percaya diri. Tahajud mengajarkan kehati-hatian yang sehat. Ada orang yang hidupnya terasa stagnan setelah tahajud. Tidak naik drastis, tidak jatuh drastis, tetapi stabil, tenang, dan selamat. Banyak yang menganggap ini kegagalan, tetapi stabilitas adalah nikmat yang besar. Karena di dalam stabilitas, Allah sedang menjaga seseorang dari jatuh yang menyakitkan. Allah tidak selalu membawa hambanya ke puncak dengan cepat. Kadang Allah memilih jalur yang lebih panjang, tetapi aman. Jalur yang membuat seorang hamba sampai dengan hati yang utuh, bukan hanya pencapaian yang tinggi. Tahajud membentuk kesiapan untuk menerima jalur ini. Ketika seseorang dituntun Allah, ia akan lebih mudah menerima kenyataan. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia percaya. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena ia yakin apapun yang hilang digantikan dengan ketenangan yang lebih besar. Ia tidak lagi panik ketika rencana berubah, karena ia tahu perubahan itu bisa jadi bagian dari tuntunan. Ia tidak lagi memaksa keadaan, karena ia sudah belajar menyerahkan hasil. Inilah buah dari tahajud yang jarang dibicarakan. Bukan hanya terkabulnya doa, tetapi terbentuknya sikap yang siap dituntun. Allah menuntun hambanya satu langkah demi satu langkah, tidak sekaligus, agar hamba itu belajar berjalan dengan iman, agar ia tidak bergantung pada kepastian dunia, agar ia selalu kembali bertanya, apakah ini jalan yang engkau ridhoi? Jika hari ini kamu merasa hidupmu seperti diarahkan ke tempat yang tidak kamu rencanakan, tetapi hatimu terasa lebih tenang daripada sebelumnya, jangan melawan. Jangan buru-buru kembali ke arah lama hanya karena takut kehilangan kendali. Bisa jadi inilah jawaban dari doa-doamu selama ini. Doa agar tidak salah jalan, doa agar diselamatkan, doa agar hidupmu berada dalam bimbingan Allah. Dan Allah mengabulkan doa itu dengan tuntunan. Ada satu hal yang perlu dipahami dengan jernih oleh siapapun yang sedang berada di fase ini. Fase ketika hidup terasa diarahkan, bukan dituruti. Fase ketika rencana banyak berubah, namun hati justru tidak sepenuhnya memberontak. Fase ini bukan kebingungan. Fase ini adalah pendidikan. Allah tidak menuntun hambanya seperti manusia mengarahkan manusia. Allah tidak selalu memberi penjelasan panjang. Allah tidak selalu membuka semua jawaban sekaligus. Allah menuntun dengan cara yang lebih dalam, dengan membentuk cara berpikir, dengan mengubah cara memandang hidup, dengan membersihkan tujuan. Dan tahajud adalah salah satu pintu terbesar dari proses ini. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam, ia sedang melepaskan kendali. Ia tidak datang membawa kepastian, ia datang membawa kejujuran. Dan kejujuran inilah yang membuat hati siap dituntun, karena hati yang merasa paling tahu tidak akan pernah mau diarahkan. Allah berfirman bahwa Dia tidak akan membiarkan hambanya tersesat jika hamba itu mau mengikuti petunjuk. Tetapi petunjuk Allah seringkali tidak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Petunjuk itu datang dalam bentuk perasaan yang mengarahkan, dalam bentuk ketenangan yang selektif, dalam bentuk kegelisahan yang menyelamatkan. Banyak orang keliru memahami ketenangan. Mereka mengira semua yang terasa tenang pasti benar. Padahal ada ketenangan yang datang dari kebiasaan, bukan dari tuntunan. Dan ada kegelisahan yang datang bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mencegah. Tahajud melatih seseorang membedakan keduanya. Setelah tahajud, seseorang yang dituntun Allah biasanya menjadi lebih sensitif terhadap arah hidupnya. Ia mulai bertanya, bukan hanya apakah ini menguntungkan, tetapi apakah ini mendekatkan. Bukan hanya apakah ini mudah,
tetapi apakah ini menenangkan dalam jangka panjang? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari logika semata. Ia lahir dari hati yang mulai hidup. Allah menuntun dengan cara menumbuhkan rasa cukup. Orang yang hatinya cukup tidak mudah tergoda, tidak mudah memaksakan kehendak, tidak mudah iri dengan jalan orang lain. Ia mulai memahami bahwa setiap orang punya jalannya sendiri dan jalannya tidak harus sama untuk bernilai. Banyak orang tersesat bukan karena mereka tidak punya niat baik, tetapi karena mereka terlalu sibuk membandingkan, terlalu takut tertinggal, terlalu ingin cepat sampai. Akhirnya mereka memilih jalan yang salah hanya karena terlihat lebih cepat. Allah menuntun hambanya agar tidak terjebak pada perlombaan yang salah. Tahajud mengajarkan bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling selamat. Bukan tentang siapa yang paling terlihat berhasil, tetapi siapa yang hatinya tetap utuh ketika sampai di tujuan. Ada orang yang setelah tahajud mulai kehilangan minat pada hal-hal yang dulu menjadi ambisi besar. Ini sering dianggap sebagai kemunduran, padahal seringkali ini adalah pelepasan. Allah sedang melepaskan hati dari beban yang tidak perlu agar langkah menjadi lebih ringan. Ada pula yang setelah tahajud merasa lebih sering sendirian. Lingkaran pertemanan berubah, lingkungan terasa tidak lagi sejalan. Ini bukan hukuman, ini penyaringan. Allah sedang mengurangi kebisingan agar suara hati lebih terdengar. Dan ada juga yang setelah tahajud merasa hidupnya sederhana, tidak terlalu naik, tidak terlalu turun, tetapi stabil, damai, tenang. Ini sering dianggap biasa, padahal inilah kondisi ideal bagi hati untuk tumbuh. Allah menuntun dengan cara menciptakan ruang untuk berpikir, ruang untuk merenung, ruang untuk menyadari. Tanpa ruang ini, manusia akan terus bereaksi tanpa sempat memahami. Tahajud menciptakan ruang itu. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati yang sering diajak bermunajat di malam hari akan menjadi lebih peka terhadap bisikan kebenaran. Bukan karena ia menjadi tahu segalanya, tetapi karena ia menjadi lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Dan kejujuran adalah pintu hidayah. Allah menuntun hambanya dengan cara memperlihatkan akibat sebelum kejadian, bukan dalam bentuk gambaran yang jelas, tetapi dalam bentuk rasa tidak nyaman, rasa berat, rasa ragu yang muncul tiba-tiba. Dan jika seseorang mau berhenti dan mendengarkan, ia akan diselamatkan. Banyak musibah besar dalam hidup sebenarnya bisa dihindari jika seseorang mau berhenti sejenak dan mendengar hati. Tetapi karena hati tidak dilatih, suara itu tertutup oleh ambisi, emosi, dan keinginan. Tahajud melatih kepekaan ini. Ketika setelah tahajud kamu merasa hidupmu lebih lambat, jangan takut. Bisa jadi Allah sedang memperlambatmu agar kamu tidak menabrak sesuatu yang berbahaya. Ketika kamu merasa jalurmu berbeda dari orang lain, jangan minder. Bisa jadi Allah sedang membawamu ke tempat yang lebih sesuai dengan jiwamu. Allah tidak menuntun semua orang dengan cara yang sama, karena setiap jiwa punya beban yang berbeda. Setiap hati punya ujian yang berbeda, dan setiap hidup punya tujuan yang berbeda. Tahajud membuat seseorang lebih siap menerima perbedaan ini. Ia tidak lagi memaksakan standar orang lain pada dirinya. Ia mulai percaya bahwa Allah tahu kapasitasnya. Orang yang dituntun Allah biasanya tidak banyak bicara tentang rencana. Ia lebih banyak berjalan dalam diam. Ia tidak sibuk membuktikan. Ia sibuk memastikan bahwa langkahnya tidak menjauh dari Allah. Dan ini bukan sikap pasif, ini sikap sadar. Kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi bagaimana cara mencapainya. Kesadaran bahwa tidak semua yang bisa diraih layak dikejar. Kesadaran bahwa tidak semua yang terlihat indah akan membawa selamat. Jika hari ini kamu merasa hidupmu terasa berbeda setelah tahajud, lebih sunyi, lebih tenang, lebih terarah meski tidak jelas, jangan buru-buru mencari penjelasan di luar. Duduklah sejenak, dengarkan hatimu, perhatikan kemana ketenangan mengarah dan kemana kegelisahan mencegah.
disitulah tuntunan bekerja. Pada titik ini, kita mulai memahami satu hal yang sangat penting, bahwa tuntunan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk kepastian yang terang, tidak selalu berupa jawaban yang jelas, dan tidak selalu datang dengan rasa senang di awal. Tuntunan Allah seringkali hadir sebagai proses yang sunyi, perlahan, dan menata dari dalam. Banyak orang mencari tanda Allah dengan mata, padahal tanda yang paling jujur sering terasa di hati. Ketika hidup terasa diarahkan, bukan dimanjakan. Ketika jalan terasa disempitkan, bukan dibebaskan. Ketika rencana diubah, bukan dikabulkan. Dan anehnya, semua itu tidak membuat hati hancur, tetapi justru lebih tenang. Disitulah tuntunan Allah bekerja. Allah tidak menuntun seorang hamba agar hidupnya selalu mudah. Allah menuntun agar hamba itu selamat. Selamat dari jalan yang salah. Selamat dari keputusan yang tergesa. Selamat dari beban yang tidak sanggup ia pikul. Dan keselamatan inilah yang sering kita salah artikan sebagai kegagalan. Tahajud mengajarkan cara pandang yang berbeda. Di malam hari, seseorang tidak datang membawa klaim bahwa dirinya benar. Ia datang membawa pengakuan bahwa dirinya lemah. Dan dari pengakuan inilah Allah mulai menuntun. Allah Maha mengetahui apa yang ada di depanmu. Allah tahu siapa yang akan melukaimu. Allah tahu jalan mana yang akan membuatmu tersesat. Allah tahu keberhasilan mana yang justru akan merusak hatimu. Maka ketika Allah mengubah arahmu, jangan langsung merasa ditolak. Bisa jadi kamu sedang diselamatkan. Orang yang tidak pernah bangun di malam hari mungkin akan melawan tuntunan ini. Ia akan terus memaksa, terus mengejar, terus menabrak, sampai akhirnya lelah dan hancur. Tetapi orang yang terbiasa tahajud akan lebih mudah berhenti sejenak, lebih mudah bertanya, lebih mudah menyerahkan. Dan penyerahan inilah yang membuat tuntunan Allah menjadi lembut, bukan keras. Allah menuntun hambanya sedikit demi sedikit, karena jika ditunjukkan semua sekaligus, manusia akan takut. Maka Allah memilih cara yang paling penuh kasih. Ia hanya menunjukkan langkah berikutnya, bukan seluruh jalan, agar hamba itu belajar percaya. Percaya bahwa meski tidak mengerti sekarang, ia akan mengerti nanti. Percaya bahwa meski terasa berat hari ini, ada hikmah yang menunggu. Percaya bahwa Allah tidak pernah menuntun ke arah yang sia-sia. Tahajud melatih kepercayaan ini. Setiap malam, seseorang berdiri tanpa jaminan, tanpa kepastian, tanpa tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi ia tetap datang, tetap bersujud, tetap berharap. Dan Allah mencintai bentuk kepercayaan seperti ini. Jika hari ini kamu berada di fase hidup yang terasa sunyi, tidak banyak yang berubah secara lahir, tidak banyak yang bisa dibanggakan, tetapi hatimu terasa lebih tenang daripada sebelumnya, jangan anggap itu kekosongan. Itu adalah ruang yang sedang Allah siapkan. Ruang untuk keputusan yang lebih tepat. Ruang untuk jalan yang lebih sesuai. Ruang untuk hidup yang lebih utuh. Allah tidak sedang mengambil sesuatu darimu tanpa tujuan. Allah tidak sedang menutup pintu tanpa alasan. Allah tidak sedang mempersulit tanpa hikmah. Semua yang terjadi dalam tuntunan Allah selalu memiliki maksud, meski belum kamu pahami hari ini. Banyak orang baru menyadari tuntunan Allah setelah mereka sampai di satu titik dan berkata dalam hati, ternyata ini yang Allah siapkan. Ternyata jika dulu aku memaksa jalanku sendiri, aku tidak akan sampai ke sini dengan hati setenang ini. Dan seringkali, semua itu bermula dari kebiasaan kecil yang dilakukan dalam sunyi. Bangun di sepertiga malam, bersujud tanpa saksi, berdoa tanpa kepastian, menangis tanpa diketahui siapapun. Allah tidak pernah menyia-nyiakan itu. Jika kamu masih bertahan tahajud hingga hari ini, meski lelah, meski jatuh bangun, meski kadang ingin menyerah, ketahuilah bahwa itu sendiri sudah menjadi tanda. Tanda bahwa Allah masih ingin menuntunmu, masih ingin membentukmu,
masih ingin menjagamu dari jalan yang salah. Jangan ukur tuntunan Allah dengan cepatnya hasil. Ukurlah dengan arah hidupmu. Apakah kamu semakin dekat kepada ketenangan? Apakah hatimu semakin terjaga? Apakah keputusanmu semakin bijak? Jika iya, maka tuntunan itu sedang bekerja. Teruslah berjalan, meski pelan, meski sendiri, meski belum paham sepenuhnya. Karena Allah tidak pernah menuntun seorang hamba lalu meninggalkannya di tengah jalan. Dan jika video ini menemanimu malam ini, semoga ia menjadi penguat bahwa apa yang kamu alami bukan kebingungan, bukan kegagalan, bukan kesalahan, tetapi bagian dari cara Allah menuntunmu dengan penuh kasih. Jika kamu merasa dikuatkan oleh renungan ini, bagikanlah kepada orang yang kamu sayangi, agar ia tahu bahwa perubahan arah hidup tidak selalu berarti salah jalan, agar ia tahu bahwa ada tuntunan Allah di balik rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan. Tuliskan di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana, dan doa apa yang sedang kamu titipkan kepada Allah. Biarkan doa-doa itu saling menguatkan, dan semoga Allah mempertemukan kita semua dalam tuntunan yang paling baik. Karena bagi hamba yang mau bangun di sepertiga malam, Allah tidak pernah jauh. Allah selalu dekat, dan tuntunannya selalu tepat, meski datang dengan cara yang sunyi.